Ya pemirsa, Mariance Kabu adalah salah satu dari sekian korban TPPO dari Indonesia yang berhasil kembali ke Indonesia dengan selamat. Iya, kini ibu 4 anak itu mengaku menyuarakan perlawanan dan pulih dari trauma siksaan di Malaysia dengan cara mengembangkan bakat menenun. Setelah pulang ke Indonesia, Mariance kembali mengembangkan bakat menenun yang dia kuasai sejak remaja. Ia diminta memberikan pelatihan tenun pada komunitas Hanof. Mariance menjelaskan bahwa setiap mereka yang mengikuti pelatihan dikawal sedari awal, membimbing dengan sabar sampai bisa menghasilkan satu kain tenun. Baginya, tenun ialah untuk mengekspresikan diri, mempresentasikan diri walau dengan segala keterbatasan. Di sisi lain, Mariance mengakui trauma akan kisah tragis yang ia alami selama 7 tahun lamanya di Malaysia. Masih kental di ingatannya. Meski demikian, demi membesarkan keempat orang anak-anaknya, ia mengaku harus lebih kuat lagi. Dari kuat ya. Dan pemirsa, untuk mengupas lebih dalam tentang bagaimana proses menenun serta bagaimana seorang ibu merayakan Hari Ibu, kita sudah terhubung dengan Ibu Mariance Kabu, salah satu korban TPPO yang kini bangkit sebagai pelatih tenun di NTT. Iya, selamat pagi Ibu Mariance. Ini berarti sudah jam 9:19 ya Bu ya di sana ya Bu ya? Apa lebih lemah 1 jam ini mungkin ya? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita semua. Iya, Ibu Mariance, ini saya mengucapkan terima kasih. Iya, Ibu Mariance, mungkin kami ingin flashback sebentar, mungkin juga kami ingin tahu bagaimana ceritanya ya Meganya waktu itu, kemudian Ibu Mariance bisa terbebas bangkit kembali dan bebas dari TPPO dan akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Bagaimana ceritanya Ibu dulu? Ya, saya pertama-tama saya perkenalkan nama saya. Ya. Saya Mariance Kabu, salah satu penyintas perdagangan manusia di Malaysia dari NTT. Ya. Ya. Saya pergi ke Malaysia itu dari tahun 2014. Dari 2014 sampai sekarang. Saya sudah 10 tahun pengalaman dengan pengalaman pahit saya itu. Oke. Ya. Jadi waktu itu bagaimana ceritanya akhirnya Ibu bisa lolos dan juga selamat dan kemudian pertolongan dari siapa kira-kira waktu itu Bu, waktu 10 tahun di Malaysia akhirnya bisa kembali ke Malaysia berkat bantuan dari siapa dan bagaimana Bu prosesnya Bu? Saya bebas dari tempat kerja di rumah majikan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya harus menulis satu surat kecil untuk minta tolong ke tetangga apartemen bersamaan dengan apartemen majikan saya. Itu pintu depan itu berhadapan bersamaan juga. Dengan itu saya hanya temukan saja satu cara seperti itu untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Ya. Baik, dan ini Ibu Mariance merupakan seorang sosok ibu yang juga kuat dan terus berjuang hingga akhirnya kembali ke Indonesia. Ibu ketika kembali di Indonesia, mengapa memilih menenun setelah kembali ke tanah air Ibu? Saya memilih menenun kembali karena setelah saya pulang, saya tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan secara khusus. Saya harus berpikir bahwa saya harus buat apa selain menenun. Dan saya berpikir bahwa saya harus buat apa. Saya ambil kembali keterampilan saya itu waktu saya masih remaja, supaya saya bisa bangkitkan kembali. Apakah itu benar-benar saya harus berjuang dan saya harus maju
dengan pekerjaan saya itu. Akhirnya saya bangkitkan kembali dan saya merasa bangga dan saya merasa bahagia dalam hati meskipun sederhana, tapi penghasilan itu saya merasakan itu sangat luar biasa untuk saya dan anak-anak saya. Baik. Ya, betul. Bu Marianca ini kan sebenarnya untuk bangkit sendiri pun Ibu juga butuh tenaga yang luar biasa, butuh tekad yang luar biasa. Kemudian kenapa Ibu punya inspirasi untuk juga melatih menenun ke orang lain? Padahal Ibu sendiri bangkit juga dengan upaya yang luar biasa ya. Apa yang membuat Ibu akhirnya terdorong untuk bisa melatih orang lain juga agar bisa menenun seperti Ibu? Selain saya masih sendiri untuk bekerja itu, saya bergabung dengan gimit dari gereja dan juga kawan-kawan banyak dengan anak muda, dan mereka melihat saya itu setiap kali itu pekerjaan saya itu hanya menenun, dan mereka siapkan satu ide untuk saya bisa membuka kelas menenun untuk bisa melatih orang-orang yang ingin untuk ikut menenun. Dan saya juga senang sekali dengan untuk selain saya menenun sendiri, saya juga melatih siapa saja ingin untuk menenun seperti saya. Dan saya tidak bisa menahan itu kalau saya tidak bisa berbagi ilmu dan saya tidak bisa berbagi pengalaman kepada orang yang membutuhkan itu. Itu dari saya. Iya, baik. Luar biasa sekali ini Ibu Marianca, tidak memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain ya. Dan juga membantu pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kalau Ibu Marianca pasti juga sudah paham dan juga terlatih begitu ya untuk menenun. Nah, ketika melatih seseorang Bu, itu butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika memang seseorang ini ketika dilatih tidak dibutuhkan lagi pendampingan dari Ibu Marianca? Sebelum kami melanjutkan pelatihan itu, saya membuat perjanjian dengan peserta yang ikut melatih. Dan saya bilang, kita sebelum masuk pelatihan itu kita harus percaya diri dengan serius. Dan juga itu kita harus betul-betul yakin, percaya diri. Kalau memang kita ingin untuk kita bisa tahu bahwa itu kita harus belajar menenun itu, karena itu sangat sulit juga. Dan itu dengan cara itu juga prosesnya juga lumayan lama. Karena saya melatih itu, saya ambil dari dasar, dari awal tarik benang, susun benang, sampai menenun dan sampai selesai satu tenunan. Baik. Dan saya itu selalu di samping untuk saya bisa bimbing, saya bisa lihat untuk pekerjaan itu. Ya, ini kuncinya adalah Bre ini harus bisa, kemudian yakin, kemudian percaya diri dan juga harus berjuang untuk menghasilkan tenun yang berkualitas. Tentunya ini tidak hal yang mudah ya, tapi susah ya, apalagi kalau zaman sekarang tenun itu biasanya generasi muda agak tidak mengerti gitu ya. Agak malas, agak enggan gitu. Agak enggan, tapi ini Bu Marianca juga berjuang untuk melestarikan budaya tenun. Ibu Marianca kalau misalnya menghasilkan satu kain tenun, kira-kira berapa lama Ibu sampai bisa berhasil jadi kemudian bisa dijual Ibu? Itu tergantung dari kain tenunan yang kecil dan besar. Kalau kecil itu saya berawal saya dari kalau kerja sendiri, saya juga ada waktu yang lain untuk saya bisa selesaikan dulu. Setelah itu baru saya bisa masuk, dan itu tergantung waktu yang saya sediakan. Dan sekitar kalau yang kecil itu kurang lebih itu 5 hari atau 4 hari. Tapi kalau yang besar itu 1 bulan. Itu kurang lebih 1 bulan, itu satu tenunan yang besar. Itu yang waktu yang saya
membuat dan saya putuskan saya ambil waktu itu dengan pekerjaan saya di rumah. Selain yang saya melatih itu juga dari. Baik. Ya. Ibu Mariance. Ibu Mariance masih bersama kami, Bu? Ibu Mariance? Oke. Iya. Ya, sepertinya terputus 2 ya. bulan ke atas. Kurang lebih 2 bulan ke atas baru mereka bisa paham lebih baik. Oke. Ibu, dan saya berjanji, saya selalu di samping dan saya berkata kalau rusak itu kita sama-sama perbaiki dan benang yang putus kita sama-sama sambung, dan juga apa yang baik, apa yang tidak baik kita sama-sama melihat. Kamu tidak bisa sendiri. Baik, Ibu Mariance, ini mungkin terakhir untuk Ibu pertanyaan, Bu, ini kan terkait dengan Hari Ibu hari ini tanggal 22 Desember, dan mungkin cara kita untuk membimbing anak, terus juga bagaimana merawat keluarga, ini mungkin hampir mirip ya dengan membuat kain tenun, dia butuh kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa. Nah, menurut Ibu Mariance sendiri, bagaimana Anda memaknai Hari Ibu di tanggal 22 Desember ini, Bu? Saya merasa dengan Hari Ibu itu, saya merasa bangga dengan diri saya. Sebenarnya itu saya sudah bangga sekali dengan diri saya. Berarti saya sudah bangkit dan saya sudah bisa bersuara lebih jauh lagi, bersuara lebih luas lagi tentang pekerjaan ini dan pengalaman ini dimanapun seorang ibu dan kaum perempuan yang mengalami pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Mari kita semua bersuara dan juga kita bangkitkan pekerjaan dan juga tenaga kita untuk kita bisa maju daripada yang sebelumnya. Kita tetap semangat. Dengan Hari Ibu itu akan mengingati kalau anak-anak itu menganggap kita ibu yang hebat, ibu yang baik, ibu yang sederhana, tapi dia masih selalu berikan kasih sayang kepada anak-anak. Baik, ya terima kasih banyak Ibu Mariance Kubu, dan kita berharap juga Ibu Mariance bisa berbuat lebih banyak bagi masyarakat dan juga bisa lebih bersuara lagi untuk pengembangan dan juga kesejahteraan masyarakat dan juga berkontribusi bagi Indonesia. Terima kasih Ibu Mariance Kubu dari NTT sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat Hari Ibu juga untuk Bu Mariance dan juga seluruh ibu di Indonesia. Ya.